Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, ya semoga saya dan sahabat sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini sengaja saya buat videonya malam, biasanya habis subuh. Dan ini tripodnya juga patah, jadi saya taruh di meja aja ini ya kameranya. Sahabat sekalian, pada video ini kita akan membahas makalah nomor 18. Kemarin kita sudah membahas tentang makalah yang ke-17. Sedikit flashback, kemarin makalah yang ke-17 adalah supaya kita masih mengingat, yaitu tuba liman kana akluhu amiron wahawahu athiron. Ya, sebuah keberuntungan itu adalah seseorang yang menggunakan akalnya sebagai pimpinan dalam hidupnya, sedangkan hawa nafsunya dijadikan tawanan, bukan sebaliknya ya. Kalau sebaliknya berarti dia adalah orang-orang yang tidak beruntung. Untuk makalah yang nomor 18, mari langsung kita baca. Teman-teman bisa didengarkan sambil tiduran, rebahan, nggak apa-apa, itu oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminata asrata utai maqalah kang kaping 18. Iku kila dengan dikake man utai sapane wong taro kang ninggal sapa man. Ninggal adunu pa ing pira-pira dosa raka mongko tipis apa kalbu atine man. Ya, makalah nomor 18 yaitu barang siapa yang meninggalkan dosa maka hatinya akan halus. Ya, kemarin sudah kita bahas dosa itu adalah maha kafi sodrik wa karihta yatoli alaihinnas. Ya, perkara yang membuat hati kita gemuruh itu adalah dosa, dan kita tidak senang ketika ada orang yang mengetahui perkara tersebut. For example, kita baru saja gosok ataupun mencuri sandal teman, mencuri buku teman, mencuri pulpen teman, mencuri apapun, dan di situ kita merasa nggak enak. Ya, ada sesuatu yang gemuruh dalam hati, ya itulah dosa. Jadi apapun yang kamu lakukan dan di situ kamu pandang sesuatu yang salah, maka itu dosa. Dulu saya ingat ya, dulu itu waktu di pondok, saya sama 4 teman saya dipanggil sama kiai. Kami nggak tahu kenapa dipanggil. Habis itu dipanggil, ditanya, kamu tahu kenapa saya panggil? Kami serentak ngomong nggak tahu kan. Coba tanyakan dalam hatimu, apa kesalahanmu? Oh iya, ternyata kemarin waktu pelajaran beliau, saya dan teman-teman ini nggak ada karena ngopi di samping warung pondok. Masih ingat itu aku. Nah, itu menjadi kenangan ya teman-teman. Pertama yaitu, siapa yang menginginkan hatinya lembut, menginginkan hatinya bersih, maka pertama adalah tarkul ma'asi. Ya. Apapun yang menjadikan hati kita gundah, berarti itu adalah kesalahan, gitu aja. Yang paling simpel untuk mengidentifikasi itu salah atau benar. Lanjut ya. Fayak balu mongkon nerima apa ati nasihata ing nasihat wa yaksyaulan khusu apa ati lah ketimasyat. Jadi ketika hati ini bersih, ketika hati ini halus, maka nasihat-nasihat yang masuk pun akan masuk. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika kita tahu, atau pernah nggak kalian semua ini ngerasa ada orang itu kalau dinasihatin susah banget, nggak masuk-masuk. Sekarang dibilangin besok udah lupa, sekarang dinasihatin besok udah lupa. Ya ini mungkin salah satu penyebabnya adalah tertutupnya hatinya. Artinya hatinya tidak bisa menerima. Rusaknya hati atau fasadul qulub itu dalam kitab Sajaratul Ma'arif itu terbagi menjadi 2. Maksudnya dia klasifikasikan menjadi 2. Yang pertama adalah ranahnya adalah qasirun. Qasirun itu dia ketika hati seseorang rusak itu impactnya hanya kepada dirinya. Ya, pertama. Yang kedua ada muta'addin, artinya dia mempunyai impact kepada orang lain. Jadi walaupun yang melakukan kesalahan itu kita, orang lain juga akan terkena imbasnya. Jadi seperti itu. Ketika kita melakukan kesalahan seperti kita tidak sholat ataupun lain sebagainya, itu kan impactnya kepada diri kita sendiri. Yang tidak sholat kita berarti yang salah kita, yang dosa kita. Yang kedua adalah yang muta'addin, yang orang lain pun akan kena imbasnya. 1. Orang yang sering melakukan hal-hal yang buruk atau berbicaranya buruk, komentar di
sosial media buruk, maka tidak hanya dia sendiri yang buruk, orang lain akan merasakan keburukan dari perilaku dari orang tersebut. Ya seperti itu ya. Santai mawon nggih. Monggo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lan wong taroka kang ninggal sapa man al harama ing perkara haram. Fil mat'umi ing dalem panganan wal malbusi lan pakaian, maksudnya makanan dan pakaian yang dikenakan. Wa ghairi halan sakliyane mat'um wal malbus. Wa akan mangan sapa wong al halala ing perkara halal sofat mongko cemerlang utawa ya sofat mongko cemerlang apa fikroh sofat mongko cemerlang apa fikrotuhu pikirane wong. Jadi orang yang meninggalkan perkara haram baik di makanan ataupun baju yang dikenakan ataupun selain dari makanan dan baju, ya termasuk juga hal-hal yang dia lakukan setiap harinya, ya maka hal itu akan menyebabkan pikiran orang tersebut akan menjadi lebih cemerlang, lebih positif, tidak selalu negatif ya. Jadi kalau orang yang pikirannya selalu negatif, kemudian tindak lakunya itu negatif, apa yang dikatakan itu negatif, menyakitkan hati orang, itu salah satunya adalah faktornya tadi, baik makanan ataupun yang digunakan itu mungkin ada sesuatu yang kurang halal. Itu tentunya masih banyak yang mempengaruhi, ini adalah salah satunya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alaman su'atillahi ing atase perkara kang den gawe Allah taala adzallati kang dadi tanda ala ihya illahi taala ing atase oleh nguripaken Allah taala nguripake al-khalqa ing makhluk ba'dal mauti ing dalam sawise mati wa ala wahdati ing ase nyawijine Allah taala wa kudrati lan kudrati Allah wa ilmi lan ilmun Allah. Jadi dosa itu memang sangat mempunyai impact ya, atau mempunyai sebab yang sangat luar biasa untuk diri kita. Ya, kebanyakan dosa juga sangat mempengaruhi ya, baik secara psikologi ataupun secara komunikasi, bahkan tidak laku kita baik di dunia nyata maupun di media sosial. Tapi ketika teman-teman sekalian melakukan dosa nih, teman-teman melakukan dosa nih, nanti ketika kita sudah melakukan dosa, jangan terpaku atas dosa itu tersebut. Maksudnya jangan selalu mikirin dosa itu. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana terus tobatnya itu. Karena dosa yang kita lakukan ini bisa terhapus dengan kebaikan yang kita lakukan di masa depan, kan gitu. Artinya wallahu yaf'alu ma yasha. Semuanya ini hanya kehendak Allah, gitu loh. Maksudnya ya, kita nggak usah menjustifikasi seseorang, kita nggak usah peduli seseorang mau berbuat ini, wah kamu berbuat fasik, kamu penjilat pemerintah, gini. Itu nggak ada hubungannya sama kalian. Kita nggak punya hak untuk menjustifikasi seseorang. Ingat, kita tidak mempunyai hak untuk menjustifikasi seseorang walaupun dia berbuat salah, walaupun dia berbuat maksiat ya. Kita nggak punya hak untuk menjustifikasi seseorang walaupun dia berbuat salah. Dan kita tidak boleh mengklasifikasikan yang baik dari Allah, yang buruk dari setan, tidak bisa. Karena baik dan buruk itu semuanya dari Allah. Wa khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik dan buruknya suatu semuanya atas kehendak Allah. Nah, kita harus yakin itu secara akidah, itu secara tauhid seperti itu. Semua yang baik, semua yang buruk itu semuanya atas kehendak Allah. Dan Allah juga yang mempunyai hak untuk memberikan keadilan atas seseorang, bukan kita, bukan saya, bukan Anda. Ya, wah kamu angkuh, wah kamu gini, pamer gini. Itu bukan hak kita. Hak kita adalah yang memperbaiki diri. Lakukan apa yang kamu lakukan kebaikan dalam hidup. Komentar nggak apa-apa, kritik nggak apa-apa. Kritik itu membangun. Artinya apa? Kritik itu membangun. Misalnya ada sebuah karya, kalian bisa memberikan masukan, oh kalau gini ini lebih baik. Itu namanya kritik. Bukan membuli ya, artinya membuli. Ya, kalau nggak bisa ngomong baik ya minimal diam gitu aja lah. Itu yang paling simpel seperti itu. I think enough ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat. Oke, finally di akhir video ini saya bisa menggarisbawahi bahwasanya yang pertama kita wajib tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat.
Yang kedua, kita tidak mempunyai hak satupun hak untuk membuli ataupun menjustifikasi seseorang itu baik atau orang itu buruk. Yang ketiga, bahwasanya tidak ada kebaikan dan keburukan itu selain semuanya dari Allah. Wa khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik itu baik ataupun buruk semuanya dari Allah. Ya, kita nggak punya hak untuk mengatakan orang itu jelek, orang itu berbuat maksiat dan dia pasti masuk neraka, tidak punya. Karena semua otoritas hanya milik Allah. Wallahu yaf'alu ma yasha'. Allah itu mempunyai hak untuk maghfirah. Kita nggak bisa menjustis orang ini sudah berbuat zina berarti dia kafir, tidak bisa. Kalau agama disetting seperti ini bisa rusak agama ini. Maka dari itu ngaji dan belajar itu akan menuntun kita untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan, dalam berbicara, dalam berkomentar dan sebagainya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, terima kasih telah support channel ini. Jangan lupa subscribe dan juga komen di bawah. Akhirul qouli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.